Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk kedua kalinya setelah pertemuan pertama, yaitu pembukaan. Kali ini adalah pertemuan yang kedua dan sekalian juga pertemuan untuk penutupan level ya, bahwa level 1 akan selesai dan level 2 akan selesai. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga, sehingga seluruh umatnya hingga Allah bangkitkan kiamat di muka bumi ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya teman-teman sekalian, insyaallah malam ini Ana ingin jelaskan sedikit mengenai pelajaran yang silam, mereview ulang. Sekalian ada beberapa tambahan ilmu atau informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekaligus juga cara mengerjakan IF3 besok ya, ada beberapa model soal IF3 yang mungkin tidak sama dengan yang sebelumnya. Bismillah, Ana akan mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab online, kitab Jisr, pematangan dan tanya jawab ya. Kita akan melakukan pematangan insyaallah materi malam hari ini dan juga tanya jawab. Yang pertama kita akan mengenal harokat teman-teman sekalian. Ini materi pertama dalam Jisr itu harokat teman-teman sekalian. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam bahasa Arab ada harokat yang harus kita kenal dengan namanya. Dengan namanya sendiri, tidak mengenalnya dengan bahasa Indonesia. Misalnya yang Ana lingkari merah ini adalah un. Dibacanya un, ini disebut dengan dhammatain. Disebut dengan dhammatain, dua dhammah. Ya, kalau kita lihat sebelah sini kanan, ini u, ini dhammah saja namanya. Dhammah, kita lihat di sini, dhammah atau dhammah sini. Dalam transliterasinya, dhammah, bahasa Arabnya dhammah, tandanya seperti ini, waw kecil di atas. Ketika ada dua, dia disebut dengan dhammatain. Dhammatain, dua dhammah. Kemudian kita juga harus mengenal kasratain, dua kasrah. Dua kasrah. Jika satu disebut dengan kasrah. Satu disebut dengan kasrah. Ketika dua disebut kasratain. 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 Kemudian yang ketiga, fathah. Yakni baris atas bahasa Indonesianya. Baris atas dua ya. Ini disebut dengan fathatain. Fathatain, jika ada dua baris. Jika satu baris disebut dengan fathah. Fathah saja. Istilah ini harus kita kuasai dalam bahasa Arab. Jadi ini istilah dasar yang harus teman-teman ikhwah sekalian kita hafal dan faham. Jadi mudah nanti insya Allah kalau mengerti fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Itu basic yang harus diingat-ingat. Nah, yang tiga ini, an, in, un, fathatain, baris atas dua, fathatain, kasratain, baris bawah dua, dan dhammatain, baris depan. Kalau bahasa Melayunya disebut baris depan. Bahasa kitanya apa ini? U ya. An, in, un. Ini tiga harokat ini, tanda baca ini disebut dengan tanwin. Tanwin, tanwin. Namanya tanwin. Jadi kalau Anda tanya nanti dalam pertanyaan tanwin, apa saja harokat tanwin? Maka jawabannya an, in, un, gitu ya. Harokat tanwin, an, in, un. Kalau dijawab a, i, u, salah.
Karena tanwin adalah maknanya dua. Jadi an, in, un. Suaranya di belakang seperti nun sukun. Kemudian, jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Tambah 2 lagi tanda baca. Yang pertama adalah seperti huruf kepalanya sin. Sin, gigi, seperti sin. Disebut dengan tasydid atau syiddah. Bahasa kitanya syiddah. Bahasa Indonesianya apa, sabdu ya, sabdu. Nah, kita tinggalkan kata sabdu, kita masuk kata syiddah atau tasydid. Mungkin yang mudah adalah tasydid. Ini ada bacanya. Tasydid. Tasydid. Silakan diucapkan. Tasydid. Huruf yang ada tasydidnya. Nah, teman-teman sekalian, tasydid ini sangat penting dalam bahasa Arab. Termasuk dalam tahsin atau tajwid. Salah satu program mentahsin tilawah kita adalah masalah tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ hirrahman. Hirra. Di situ ada tasydid. Tidak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Tasydid qawi, harus kuat, syadid. Hirra gitu ya. Nabiyun. Kuatnya kuat yang standar gitu ya. Nabiyun. Tidak boleh kita baca nabiyun, tidak. Nah, jadi tasydid ini harus dikenali ketika antum baca kite atau kite FH, ketika ada tasydid antum baca tasydid. Apa makna tasydid? Maknanya adalah hurufnya 2. Satu harokat, satu sukun hurufnya, satu hidup. Misalnya kata nabiyun ya, nabiyun. Itu nabi, nun, ba, ya sukun, ya hidup. Nah, ya sukun yang pertama digabung dengan ya yang kedua, yang hidup, maka menjadi satu, menjadi tasydid. Jadi kalau ini Anda coba gambarkan, sebentar ya, supaya kita memahami apa itu tasydid. Sekejap, kita buka layar baru ya. Nah, ini teman-teman sekalian, tasydid. Misalnya kita tulis nabi. Nabi, kan gini ya. Nabi. Nabiyun. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kelihatan ya. Nah, ini sama dengan na, ba, ya sukun, ya. Begini. Ini artinya tasydid. Jadi nabiyun, ini ada tasydid, nabiyun. Maka sebenarnya tasydid ya yang bertasydid ini aslinya adalah ya sukun dan ya hidup. Nabiyun, maka harus ada ditekan, tidak bisa dibaca dengan nabiyun, tidak bisa. Harus dibaca, ada penekanannya sedikit, disebut dengan tasydid. Dalam jisar sekali lagi, antum sekalian perlu teliti mana huruf-huruf yang ada tasydid, mana huruf-huruf yang tidak ada tasydid. Sangat perlu untuk meneliti huruf-huruf tersebut. Contohnya, ini banyak kita kaum muslimin membaca ini seperti ini nih, banyak yang sallallahu alaihi. Banyak yang tidak mengerti bahwa di sini ada tasydid. Di sini ada tasydid. Nah, shalla itu ada tasydid di situ. Sallallahu alaihi. Nah, di sini ada tasydid. Ya, ini lam ada tasydidnya. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, karena antum ini adalah belajar bahasa Arab, maka dari sekarang dirubah cara bacanya
bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena besok soalnya ada mengenai tasydid saja. Teman-teman diminta untuk mendeteksi kata ini punya tasydid atau tidak. Ini ada tasydidnya enggak? Kalau ada tasydidnya, antum pilih benar. Kalau tidak ada tasydidnya, salah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah tasydid. Kita kembali ke awal. Baik, jadi teman-teman sekalian, tasydid sudah kita kenal. Tasydid sangat penting, memiliki peran dalam bahasa Arab, dapat merubah makna. Semua harokat ini dapat merubah makna. Jika antum tidak memberikan harokat yang benar, bisa berubah maknanya. Bisa juga maknanya itu hilang dari aslinya. Tapi tidak sekarang diajarkannya. Nanti, sekarang, saat ini, kita baru belajar bahwa harokat, akhir harokat an, in, un, a, i, u yang berada di akhir kata saat ini bermakna sama. Tapi nanti akan Anda sampaikan di level berikutnya bahwa perubahan harokat bisa merubah makna. Tapi bukan perubahan harokat akhir ya. Perubahan harokat tengah atau depan. Ya nanti kita bahas insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sukun. Sukun teman-teman sekalian adalah tanda mati. Seperti ini insya Allah sukun tidak ada masalah. Nah, mengenal harokat akhir. Jadi dalam bahasa Arab ini teman-teman, yang paling penting itu mengenal harokat akhir. Mengenal harokat akhir. Jadi harokat akhir itu asalnya un atau dhammatain. Kita lihat di sini ilahun. Ini di kamus kalau antum mencari kosakata ilahun itu pasti tertulisnya dhammatain. Ilahun, kemudian rasulun, kemudian khaliqun, kemudian kitabun, kemudian abdun ma'budun. Ini asalnya. Tadi kita sudah pahami bahwa harokat itu, harokat di dalam bahasa Arab ada 6. Ya, ada 6 bahkan 7 dengan sukun. Jadi ilahun bisa menjadi ilahan, bisa menjadi ilahin, bisa menjadi ilaha, bisa menjadi ilahi, bisa menjadi ilahu. Dia menerima 6. Ya, semua kata yang di hadapan kita menerima 6 harokat. Menerima 6. Tapi asalnya di kamus adalah un. Gitu. Sekali lagi, yang sedang kita bicarakan adalah harokat akhir sebuah kata. Fokus ke sana. Fokus ke harokat akhir. Kita lanjutkan. Nah, harokat akhir itu dapat berubah teman-teman sekalian. Seperti tadi sudah Anda sampaikan, awalnya un dapat berubah menjadi an, dapat berubah menjadi in. Sekali lagi, awalnya un dapat berubah menjadi an, dapat berubah menjadi in. Contohnya, ilahun berubah menjadi ilahan, menjadi ilahin. Khaliqun berubah menjadi khaliqan, berubah menjadi khaliqin. Kitabun, kitaban, kitabin. Rasulun, rasulan, rasulin. Abadun, abadan, abadin. Ma'budun, ma'budan, ma'budin. Perubahan ini terjadi. Apa sebabnya? Kenapa itu tidak dibahas sekarang? Tentu dibahas nanti. Ada beberapa sebab yang akan Anda bahas tapi sedikit. Tidak semua. Anda akan bahas sebab kenapa menjadi kasroh. Itu saja malam ini kita bahas. Kenapa menjadi kasroh? Kenapa harokat akhir menjadi bawah? Itu akan Anda bahas, tapi secara singkat dan sederhana saja. Ya. Jadi sekali lagi, un dapat menjadi an, menjadi in, harokat akhirnya, tetapi tidak merubah makna jika perubahan di harokat akhir. Jika perubahan di harokat akhir. Tidak merubah makna. Tapi kalau harokatnya itu berubah maknanya di awal harokat, di awal huruf, atau huruf yang kedua, itu dapat merubah makna. Ya, misalnya ini, kata abadun, abadun, kalau dirubah harokatnya, awal dan keduanya dirubah, ini dapat merubah makna dia. Tiga-tiganya kita rubah, misalnya menjadi abada, berubah itu maknanya. Abada. Tapi kalau kita rubah belakangnya saja, abadun, abadan, abadin. Belakangnya saja itu tidak berubah maknanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, kata abadun, lihat di sini, abadun, jika kita rubah, abadun,
Sini ada abdun. Baik. Nah, ini abdun. Kalau kita rubah belakangnya saja itu tidak ada masalah. Abdin. Abdi misalnya. Kita rubah lagi menjadi abda. Itu maknanya tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Tapi kalau yang udah dikotak-katik harokatnya adalah harokat huruf pertama dan kedua, ini signifikan sekali, bahaya bisa merubah arti. Huruf pertama, A, kita rubah huruf kedua menjadi fathah. Abad. Nah, ini huruf ketiga kita fathahkan. Nah, ini jadi berubah maknanya. Abada, berubah maknanya. Ya. Seperti ini lagi, kita coba lagi. Kita jadikan U, bida. Kita jadikan U, bida. Ini berubah. Jadi ketika huruf pertama dan kedua dikotak-katik harokatnya, atau antum kita membacanya tidak tepat, itu bisa merubah makna kalau harokat 1, 2. Atau bisa merusak kata tersebut, sehingga menjadi tidak bermakna. Hilang maknanya dalam bahasa Arab. Tidak ada kata tersebut. Ya. Kemudian, kalau yang berubah adalah harokat akhir, yang akhirnya saja, dun menjadi di, kemudian menjadi da, ini sama sekali tidak berubah makna. Ya, tidak berubah makna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Sudah, harokat awal sudah. Nah, ini sudah bahwa dari dhammah bisa menjadi fathatain, bisa menjadi kasratain. Kemudian bisa juga menjadi sebelum menjelaskan menjadi dhammah, fathah dan kasrah, kita jelaskan dulu masalah fathatain. Harokat fathatain, jika harokat akhir dari sebuah kata itu fathatain, jika harokat akhir dari sebuah kata itu adalah fathatain, maka dalam penulisan harus ditambah alif setelah huruf terakhir. Alif setelah huruf terakhir. Misalnya seperti ini. Ilahan. Ini ada alif di sini. Khaliqan, ada alif setelah qaf. Kitaban, ada alif setelah ba. Ilahan, ada alif setelah ha. Khaliqan, ada alif setelah qaf. Kitaban, ada alif setelah ba. Nah, fungsinya apa penulisan alif ini? Fungsinya ketika membaca Quran, fungsinya dia akan berfungsi kalau kita membaca Quran. Tetapi kalau dalam membaca bahasa Arab tidak berfungsi tentunya. Tetapi memang begitu penulisannya, sehingga tetap bahasa Arab tunduk dengan kaidah penulisan yang ada di Al-Quran. Nah, berfungsi ketika membaca Al-Quran, yaitu apabila waqaf, teman-teman sekalian, jika kita waqaf pada kata tersebut, maka alifnya dibaca. Contoh ya, ilaha, waqaf itu namanya. Ilaha, waqaf di kata ha, maka alifnya dibaca, tanwin fathatainnya tidak dibaca. Ya, ketika waqaf, tanwinnya tidak dibaca, alifnya yang dibaca. Ini dalam baca Quran, fungsinya. Ya, ini sebagai wawasan saja supaya teman-teman sekalian semangat untuk tahsin, karena tahsin dengan jisr satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Silakan cari kelas tahsin sebanyak-banyaknya. Seminggu antum tahsin 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan, tahsin, pelajari, iqra dengan baik, harokatnya dengan baik, tajwidnya dengan baik, fathatainnya, tanwinnya, hukum-hukum tajwidnya, nun sukun dan tanwin dipelajari dengan baik. Karena sangat berkaitan dengan jisr. Ilahan, sekali lagi, ketika waqaf kita membaca ilaha. Tapi ketika kita sambung dibaca ilahan. Contohnya, ilahan wahida. Misalnya ada kata wahida di sini. Ilahan fathatainnya atau dhammatainnya, tanwinnya masuk ke huruf waw. Ilahan wahida. Begitu ya. Jadi ini fungsi kenapa ada alif. Tetapi di jisr kita tidak membahas, tidak akan tanya apa fungsi alif pada
setelah huruf terakhir ketika fathatain tidak akan Anda tanya. Ana akan fokus kepada tulisannya. Ya, ketika Anda minta tulisan yang benar mana? Kitaban pakai alif atau tidak? Kitaban pakai alif atau tidak? Nah, itu yang akan Anda tanya. Ya, Anda akan tanya seperti ini. Misalnya gini. Kitaban. Seperti ini ya. Pertanyaannya adalah mana yang benar? Kitaban seperti ini atau seperti ini? Nah, ini pertanyaannya. Ini bisa muncul dalam pertanyaan nanti. Bisa muncul. Jawabannya yang mana yang benar? Yang Gimana yang nomor benar? 1, yang atas. Ya, Atas. ya begitu. Ya, itu yang benar. Jadi kalau kita membaca kitaban, kita tahu ini asalnya apa? Kitabun. Kitabun. Asalnya alifnya dibuang aja. Asalnya begini. Tuh. Ya, itu asalnya. Karena ini alif, kalau kita tidak terbiasa, kita bisa terkecoh dengan alif. Ya, kemarin ada yang bertanya ini. Ada bertanya kata ini. Ma, bu, dan. Bingung. Saat ini artinya apa, Zat? Katanya. Ma'budan apa, Zat? Bingung. Kenapa? Karena ada Alif. alif. Padahal dia aslinya adalah Ma'budan. Ma'budun. Karena setiap asal kata itu adalah Dhammatain. Gitu ya. Ma'budan. Ya, kata yang paling lebih susah lagi itu adalah kata ilah. Kata ilah ini tulisannya kita lihat di sini. Kita contohkan ya. Kata ilah, misalnya kita ambil kata ilah. Nah, ini berubahnya cukup drastis. Gitu ya. Asalnya adalah ilahun. Iya, begini. Perubahannya cukup drastis. Kalau ma'budan tidak terlalu drastis karena hanya dal setelahnya alif. Ma'budun asalnya. Ilahan, ini drastis sekali. Awalnya apa? Hun. Ya, haknya seperti ini. Seperti apa itu? Seperti pala unta. Nah, seperti pala jerapah. Tiba-tiba haknya menjadi atas bawah perutnya atas apa itu? Menjadi angka 8 atas bawah seperti ini. Nah, ini perubahan yang cukup drastis. Di Jisr, di halaman paling pertama kita diajarkan. Ya. Ini adalah kaidah penulisan. Kaidah apa? Tulisan. Ya, ini bukan grammar nahu. Bukan grammar nahu atau sorof. Ini ya. Jadi memang kita di Jisr ini salah satu keistimewaan buku Jisr dari awal dikenalkan harokat, dikenalkan tata cara penulisan itu dulu. Nanti grammar nahu sorof di halaman 200 lebih. Dari halaman 1 sampai 200 belajar hal-hal yang ringan tentang penulisan, tentang harokat akhir sedikit-sedikit saja gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman istiqamah, banyak berdoa, minta sama Allah, mudahkan ya Allah, ringankan ya Allah, kuatkan ya Allah, istiqamahkan ya Allah, ajarkan ya Allah, jangan lupa ya Allah, jangan kau. Amin ya Allah. Amin. Allah berikan. Jisr ini udah sangat pelan, belajarnya sudah sangat slow, ya, sudah sangat slow. Jadi udah sangat cocok untuk jarak jauh seperti ini dengan online. Insya Allah udah sangat cocok. Karena sekali lagi Anda banyak mengikut program-program untuk bahasa Arab. Nah, ini udah paling slow, seharusnya bisa diikuti. Kalau lihat dari konten bukunya. Baik ya, Bismillah. Jadi tadi masalah harokat fathata ini, penambahan huruf di akhir, itu saja. Tidak merubah makna juga, tidak merubah makna. Selanjutnya, harokat akhir dapat berubah menjadi
U, A, I. Lemah. Oke, Anda tanya dulu ya. Dari un bisa berubah menjadi an, An. in. In. On, in, un. Kemudian bisa berubah menjadi u, A, I, U. A, ya. I. Minta satu, siapa yang mau beramal? Baca kata rasulun dirubah menjadi an-in, kemudian menjadi uai. Coba 6 kali baca berarti. Un, an-in, uai. Coba siapa yang mau? In, U, A, I. Mana Ustaz? Tebal, Ustazah siapa nih? Ibu Rasulun, rasulan, Dulu yang rasulin. Mas Tisna, Rasul. yang ini yang angkat tangan. Siapa tadi? Mungkin dari ikhwan 1, akhwat 1, Ustaz. Ikhwan nanti yang susah. Ayo, tadi siapa? Akhwat. Rahma Ustaz. Ya coba Ibu, silakan Bu. Rasulun, Ya, betul. Rasulin, Betul. Rasulan, Betul. Rasulu, Rasulah, Rasuli. Ya, baik. Nah, terima kasih. Ikhwan siap-siap ya. Mas Tisna ntar setelah ini. Mas, ini beliau peserta lama dari sebelum Ramadan ini. Baik, ini perubahan sekali lagi. Mas Tisna berubah makna atau tidak? Tidak. Baik, tidak sama sekali. Karena yang berubah harokatnya adalah harokat Akhir. 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 Kalau di depan baru berubah makna. Baru. Ya, kalau di depan atau di tengah itu bisa berubah atau merusak. Iya, merusak. Berubah atau? Merusak. Kalau di akhir tidak. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, penyebab harokat akhir menjadi kasrah. Tadi kan Ana bilang bahwa harokat akhir itu bisa berubah. Nah, Ana akan kasih 2 saja malam ini. 2 sebab terjadinya perubahan harokat akhir menjadi kasrah. Menjadi i atau in. Sama saja. Menjadi kasrah atau kasrotain. Kasrah atau kasrotain. Kita lihat di sini pertama sebabnya bi, yakni huruf ba. Huruf ba yang berharokat bi, jadi bacanya bi ya, huruf bi. Artinya dengan atau kepada, yakni arti bisa menyesuaikan kalimat bi. Coba Mas Tisna baca sini. Raditu. Itu billah. Nah, dibaca harokat akhirnya karena kita sedang mempelajari harokat. Nah, Oh iya. Raditu billahin gitu. billahi. Ini Billahi. ya, Dulu. kasroh saja, bukan kasrotain. Di handphone lihat ada besarin dulu. Ya, besarin dulu. Raditu billahi. Ya. Aku ridho kepada Allah. Wah, nggak usah diartikan. Oh iya. Rajin. Raditu. Billahi. Oke, kemudian. Raditu bil islami. Nah, Raditu bi Muhammadin. nah, Raditu bil Qur'ani. nah. Raditu bil islami. Nah, kita lihat harokat lafaz kata Allah, kata Islam, kata Muhammad, kata Islam. 1, 2, 3, 4, 5 kata ini harokat akhirnya menjadi apa? Kasrah. Kasrah. Sebabnya apa? Karena Ada diawali dengan huruf ada binya. Ada Ada ba. Huruf ba. Ada huruf ba. Ibu Titi aktif. Ya bi ada bi. Ya, baik. Misalnya Ibu Titi. Qul a'udzu. Lanjut. Birobin. Oke. Bi. Binnas. Nah, jangan kenas dulu. Bi. Ada kata apa di situ? Bu Titi. Bi. 1 huruf. Ada kata bi. 1 lagi huruf. Satu ada bi. Ada bi. Yang kedua ada apa? Ada kata apa? Ya. Ayo dibuka. Bi robbi. Rob, ayo, udah belajar. Bi robbi. 1 ada bi. Setelah bi ada apa itu? Alif lam. Enggak. Alif. Qul a'udzu Oh, tasjid. birabbi. Enggak, ada kata. Oh, kata. Keluarin setelah Robbi.
Robbi. Ya, Robbi. Robbi. Ada kata Robbi. Jangan lihat mushaf ya. Bayangin aja. Kalau antum bisa bahasa Arab, antum menghafal Qurannya jadi gampang. Tapi ini masih level 1. Kita masih ada 19 anak tangga sehingga sampai level 20. Masih lama. Sebentar aja. Tapi Anda ingin antum coba bayangin di Robbi. 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 Ada kata Robbi. Itu artinya Tuhanku. Tuhanku. kalau Tuhanku itu panjang. Robbi. Robbi. Oh, Nah, itu Tuhan. lagi Pak Ustaz. Tuhan. Berarti Tuhan. Tuhan. Robbi asalnya apa? Qul a'udzu bi Robbi. Asalnya apa? Robbinya asalnya apa? Rabbun. Robbun. Rabbun. Mumtaz. Asalnya Rabbun. Nah, kalau Rabbun di otak kita langsung tahu Rabbun itu di Jupiter ada di halaman 1. Ya, ilahun. Ada di halaman berapa ya? Pokoknya di Jupiter diulang-ulang ya. Rabbun. Artinya apa? Tuhan. Tuhan. Jadi mungkin kalau antum di Robbi antum tapi setelah dipecah Robbi adalah dua kata, yakni pertama huruf ba, Ba. kedua huruf rob. Robbi. Nah, Robun. mungkin masih pertama antum masih bisa mendeteksi. Tapi nanti insya Allah bisa. Misalnya gini lagi. Qul a'udzu bi rabbil sebentar. Qul a'udzu bi rabbil falaq wal 'asri innal insana lafi khusr wa bil iman. Nih. Yukadzibu bid Din. din. Belakangnya apa? Din. Brakat belakangnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita alladhi yukadzibu Bid-din. Nih. Ini apa? Nunnya apa? Kasroh. Kasroh. Jadi gimana bacanya? Bid di Ini. Coba siapa yang bisa nyambung ayat itu? Ara'aita Yukadzibu bid-din. fadzalika disambung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disambung. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-dini. Fadzal Dzalikal ladzi yad'ul yatimi wa la yahudul yatim. wala ya'udu ala ta'amil miskin. Di ayat situ aja ya tadi ya. Itu saja, jangan kemana-mana. Ilham ada, Aditya, Ada Ustaz. Fauzan. Ada Jangan, Ustaz. dia udah belajar. Ilham. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-dini fadzalik. Dan begitu, fadzalik. Ya, dari mana kita tahu itu bid ini kasrah? Karena Ada bi. Ada huruf bi. Di. ba. Setelah ba ada huruf agama. Din, agama. Din, agama. Ini ada di buku. Din, ada di buku halaman 5. Ya, Din. yang nih, din. Mana din? Nih, yang ini. Din, halaman 5. Harusnya sudah tahu. Raditu billahi rabba bil islami dinan. Din. Artinya Udah ada bukunya. bid-din. Ya. Kalau dibuka mushafnya itu kelihatan ad-din, tapi dia pakai alif lam. Ya, alif lam itu tidak berubah makna. Ad-din artinya agama. Coba siapa yang bisa? Dinan. Ilham. Dinun, dinan, dinin, dinu, dina, dini. Coba baca itu, Ilham. Dinun, dinan, dinin. Din. Terus dinu, dinu. Yallah, Ilham. Dinu, dina, dini. Oke. Udah ya, nanti anak ajarin kalau ada alif lam. Jadi dia bisa juga masuk alif lam. Nanti anak ajarin. Dini. Ya. Jadi bi adalah salah satu yang menyebabkan menjadi Kasroh. Kasroh. Kasrah. ya, nanti anak cari lagi ayatnya. Baik. Selanjutnya yang menyebabkan kasrah itu adalah li. Jangan deh. Li. Li.
Li. Rasulun linnas. Siapa yang mau baca? Rasulinas. Siapa yang mau baca? Rasulun linnas. Oh, Ya. nggak ada tulisannya. Tulisannya nggak keluar Pak Ustadz. Oh, belum di-share, Masya Allah. Afwan. Share dulu ya. Nah, Rasulun linnasi. Nah, Rasulun linnasi. Linnasi. siapa ini? Sebentar. Yang belum. Mas Zarkasi. Ya. Nah, Rasulun linnasi. nah. Ke bawah. Abdulillahi. Ya, Abdulillahi. ya. Rasul. linnasi. Rasulun linnasi. Ya, Abdulillahi. ya. Rasulun linnasi. Nah, Abdun lillahi. baik. Coba Anda tulis dulu di sini. Ya, ini kenapa si? Karena Karena ada ada li. Di. Kenapa hi? Karena ada Ada li. lillah. kalau ada orang meninggal kita baca apa? Innalillahi. Lillahi. Ya, kita baca inna lillahi. Ada suara apa itu? Suaranya. Ada suara robot. Baik. Inna lillahi. Yang mana yang menjadi kasrah? Lafaz kata apa yang menjadi kasrah? Lillahi. Sin. Inna lillahi. Hi. Lillahi. Allah. Lafaz, Lafzul jalalah. lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi apa namanya? Menjadi kasrah. Inna lillahi. Fasalli li Bika. bi. Tadi dulu kayaknya jangan dibaca. Artinya kamu. Ka artinya apa? Ka kamu. Coba sampai rob aja. Fasalli. Fasalli. Wasalli. Rabbi. Li Rabbi. Kayaknya kita singkirkan dulu. Fasalli li. Oke, pertanyaannya. Kata li Rabbi. Huruf apa di situ? Li Rabbi. Ya, li Rabbi. Pertama ada apa? Ada li. 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 Yang kedua ada apa? Rabbi. Ada Rob. Li, Rob, bi. Nah, sama dengan yang tadi. Bi, Rob, bi. Ya, sama seperti itu. Qul a'udzu bi Rabbi. Nanti di. Terus ada juga fasalli. Tulisannya. Hah? Fasalli li rabbika. Bi, li rabbi. Fasalli li rabbi. Nah, itu semua adalah menjadi kasrah kata Rabb disebabkan adanya lam. Ini Anda tulis mungkin biar membantu. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, seperti ini. Terlihat enggak? Kelihatan. Nah, di Al-Quran ada fasalli. Ini ada K-nya. Nah, seperti itu. Sakit. Ya. Yang Al-Quran yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Kiri. Kiri. Sini. Li rabbika. Nah, kita lihat kata Rabb. Kata Rabb, apa maknanya Rabb? Tuhan. Ka, Tuhan. ka, kamu. Ka, kamu. Tuhan kamu. Ya, jadi li Kepada Tuhan kamu. ya, kepada Tuhan kamu atau untuk Tuhan kamu. Kalau yang tadi, yang bi Rabbi, begini tulisannya.
Nah, seperti itu. Ya. Robbi, Robbi. Nah, kalau yang biddin tulisannya begini. Birobbi. Nih begini, biddin. Biddin. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Biddin. Oke, Anda tanya, biddin. Coba dipecah dulu. Ada huruf apa di situ pertama? Huruf ba. Bin. Oke, Pak. Kita buang dulu. Ba artinya dengan Berarti pada. Pada. Ini namanya kata sambung ya. Bi. Oke. Bin. Ada kata yang kedua apa? lam. Din. Di. Adin. Nah, ini pentingnya antum belajar dari awal ada apa namanya? Disebut alif lam ya. Adin. Nah, lebarkan dulu. Benar nggak Ustaz? Ad-din. Coba siapa yang bisa mecah nih? Ad-din. Kita pecah ya. Pertama ba. Kita spasi. Yang ketika ba-nya dipecah menjadi apa? Ad-din. Alif lam. Nah, Sekarang kita pecah lagi. Alif lamnya kita buang. Ah. Kalau alif lam dibuang, ini tasdid otomatis hilang. Oh. Karena tasdid itu ada tasdid karena ada alif lam. Alif lam. Namanya ini alif lam apa? Syamsiah atau qamariyah? Siapa yang udah belajar? Syamsiah. Belum. Kalau syamsiah itu ketika alif lam masuk, huruf pertama dapat tasdid. Huruf pertama apa? tasdid, Ya, Tasdid. huruf pertama apa? tasdid, Ya, hurufnya apa? Alif lam. Kasroh. Dal. Hurufnya Dal. hurufnya dal. Din. Oke? Din. Huruf pertama din. Dinun. Kemudian masuk alif lam atas. Oke? Karena huruf pertamanya dal, kalau masuk alif lam dalam kaidah alif lam syamsiah dia harus mendapatkan Tasdid. ya, maka menjadi ad-dini dibacanya. Ad-din. Ya. Ad. Makanya belajar alif lam syamsiah dalam ilmu tajwid. Baik. Dini. Oke. Sekarang Anda tanya dulu. Dini asalnya apa? Dinun. dinun, dinun. Selesai urutan. Berarti selesai. Aduh. Dinun. Dinun. Begini. Betul? Dinun. Ya. Dari bawah sini antum lihat dinun berubah menjadi Ini. dini. Ini begini asalnya. Ya. Dini karena tidak ada alif lam maka kasrotain. Oke. Dinun menjadi dinin. Kenapa dinin? In kenapa in? Karena tidak ada. Karena ada bi. Ada bi satu, ada bi menjadi in. Menjadi in. Menjadi i atau in. Kenapa menjadi in tidak menjadi i? Karena tidak ada alif. Lam. Dinin tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam naik ke atas Tamam. Tamam. menjadi bit Bit. biddin. Nah, begitu ya. Biddin. Nah, inilah beberapa perubahan harokat disebabkan huruf ba. Jadi antum kalau baca begini di Quran biddini mungkin bingung apa nih. Tapi ketika dipecah biddini asalnya bi, setelahnya ada ad-din. Ad-din adalah dinin kalau tidak pakai alif lam. Dinin itu adalah dinun. Dinin itu adalah agama. Selesai. Nah, itu caranya mengenal kata. Tapi itu nanti otomatis antum akan tahu. Yang penting Anda ingin sampaikan, kalau antum baca Quran, setiap habis huruf ba, perhatikan harokat terakhirnya. Itu aja dulu. Ya, setiap habis huruf ba, bi Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena tidak ada alif lam. Bil Qur'ani. Kenapa ni? Karena tidak ada alif lam.
Ada bi tanpa alif lam menjadi in, ada bi dengan alif lam di sini menjadi ini. Ya, ini kaidah untuk diketahui saja. Termasuk li, rasulun linnasi, abdun lillahi, rasulun linnasi, abdun lillahi. Ya, ini juga linnasi menjadi i, lillahi menjadi i disebab pada lam. Sama seperti contoh yang tadi, lirabbika. Lirabbika asalnya adalah lirabbi. Rabbun menjadi rabbi. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang mengenal panjang pendek ya, mad. Silakan dilihat mad. Di sini. Mad itu adalah panjang pendek. Khaliqun. Yang panjang mana? Khaliqun. Kalau pencipta tulisannya gimana? Yang panjang huruf apa? Kalau buku yang panjang huruf apa? Kalau maha bijaksana yang panjang huruf apa? Kalau sesembahan yang panjang huruf apa? Kalau rasul utusan yang panjang huruf? Sin. Hari raya yang panjang huruf? Ain. Ini dibaca dengan baik dan benar sehingga nanti dalam soal Anda akan tanya ke antum bahasa Arabnya Tuhan tulisan yang benar gimana gitu sekarang ya. Bahasa Arab Tuhan tulisan yang benar mana? Anda akan datangkan 3 penulisan yang berbeda. Khaliqun, Anda akan datangkan. Oke, coba ya. Anda tanya, mana yang benar? Perhatikan, bahasa Arabnya raja, bahasa Arabnya Rasul. Utusan, bahasa Arabnya utusan. Rasulun. Benar, A, Rasulun. B, Rasulun. C, Rasulun. Mana yang benar? B. Begitu ya. Begitu. Jadi nanti baca kita harus begitu. Nih, ini besok kalau keluar seperti ini. Siapa yang bisa jawab? Ibrahim? Ibrahim. A. Ya, betul. Siapa itu? Ibrahim yang betul. Ibrahim. A bagian A. Yang A. Paling bawah. Yang A, iya. Yang paling bawah. Ayo, yang mana? Ibrahim. Ya. Yang A. Yang A yang benar. A. Ya. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Ibrahim. Ya, barakallahu fiik. Ini ada yang angkat tangan. Kenapa tadi angkat tangan? Kepencet kalian. Yang benar Ibrahim. Kalau Ibrahim salah, rusak maknanya nanti. Ya, Ibrahim ini juga salah. Ibrahim. Ya. Ibrahim. Nah. Coba sekarang membedakan huruf. Jadi kalau tadi adalah membedakan panjang Pendek. sekarang ada lagi nanti soal membedakan huruf. Perhatikan di sini. Abdun. Coba ini yang benar baca. Isa. Abdun. Ini dulu kanan. Kanan ke bawah. Isa. Yang A. Isa. Nabi Isa itu hurufnya adalah yang pertama huruf apa? Ain. Ya. Ya. Sin. Sin. Betul. Alif. Isa. Kalau yang ini salah. Pakai alif salah. Ya. Isa. Kalau ini juga salah. Kalau belakangnya alifnya alif berdiri salah. Isa. Berdiri salah. Harus ada alif Alif bengkok. Sama saja. Dibacanya sama tapi tulisannya berbeda. Oke, yang kedua,
Abedun. Abdun. Yang A. Nomor A. Yang A. A. Ayo. A Ustad. A Ustad. Ustaz. Ulama. A Ustad. Baik. Yang benar A, B atau C? A. A. Huruf pertama? Ain. Ba. Ba. Dal. Ini artinya adalah hamba. Kalau ini Hamba. abedun rusak, abedun rusak. Apalagi dibaca abedun rusak juga, maknanya hilang. Rusak. Ya, tidak ada maknanya. Nah, jadi ini cara membedakan huruf. Akan ada besok model soal seperti ini. Yang ketiga, coba cari yang maknanya setelah. Ba'du. Ustaz. Ba'du. A. Hah? Ba'du. Ba'du. Pakai pertamanya apa? Yang B. Yang B. Yang B. Yang B. Yang B. Ba'du. Yang B. B. Ba'du. Yang B. Tad. Pertanyaan Anda tadi apa? Yang mana yang betul? Setelah. 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 Oh, setelah ba'du yang pertama. Siapa yang A? Setelah yang pertama. Ba'du. Siapa yang A? Saya. Iya. Yang B saya. Ya, siapa yang C? Rusak itu rusak. Yang C tidak ada. Ba'du tidak ada. Ya, antara pilihannya antara A sama B. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Ba'du. Salat ya. Ba'du. Kalau yang bawah artinya sebagian. Sebagian. Bagian. Ba'du. Pakai dot sebagian. Model soal membedakan huruf, hati-hati antara ba'du dan ba'du. Ada juga antara tanah dengan buah zaitun. Buah Sin. tanah Sin. Sin. Buah sin. pakai huruf apa? Tanah Sin pakai sama to. Kalau Tanah pakai po. sin pakai ta. Ya, begitu. Mumtaz. Keluarga dengan nama orang Ali. Ayo, siapa yang bisa bedakan? Alif. Alif lam. Alif lam. Benar. Kalau keluarga bahasa Arabnya apa? Alif. Ali. Alif. Ali. Ain. Alif Lam dan ya. lam. Alif dan lam. Lam. Alif dan lam. Alif dan lam. Lalu ini para Alif dan lam. berbeda pendapat. Bentar, para ahli anak ini dulu sebentar. Coba nih di sini nggak ada. Oke, Anda coba ya. Nih seperti ini. Satu, Ya. Ya, betul. bentar. Alif lam. Ali. Ya, yang mananya keluarga? Ali. Yang Yang A. yang atas. Yang A. Yang A. C. Yang A. Yang A. A. Ada yang milih C? Yang Enggak. B. Yang A aku. Keluarga yang B, Ustaz. B. Yang apa ya? Yang A. Oke. Yang A. B, Ustaz. Yang B. Coba kita baca. Kita baca ya. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli Ali. ala Muhammad. Alam. wa ala Suara Anda dengar nggak, Ustaz? Ali. Ali Muhammad. Ali. Ayo, ada yang pakai alin. Ali. Ali. Ayo, Yang B. Ali. Allah. Dengerin Anda baca ya. Yang A. Allahumma salli. Dengerin Anda baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana? Yang B berarti. A. B. Yang B. Saya Panjang ya. Ali. Sekali lagi. Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. B. Yang B. 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 Alinya B. panjang. B. B. B ya. B. B. Surat yang ketiga, namanya surat apa? Ali. Ali Imran. Ali. Ali Imran. Ali. Ali Imran. Ali. Ali Imran. Ali Imran. Harga Imran. Imran. Ain pakai ham.
Imran. Iya, Pakai ain. pakai ain. Ain, Imran. Ali, Imran. Ya. Jadi ini anak hanya ngasih pemanasan ya, bahwa besok soalnya seperti ini. Sudah tidak lagi mengartikan sedikit mengartikan, tapi lebih ke sini. Kenapa? Supaya kita habis ini perhatian tentang harokat, tentang panjang pendek, tentang huruf. Yang mana yang alif, yang mana yang alif, yang mana yang dal. Supaya besok di hanya perhatikan, gitu ya. Nah ini tulisan Ali Imran, coba dibaca. Ali. Imran. Ali Imran. Ali Imran. Ya, begitu bacanya. Ali Imran. Artinya apa? Keluarga Keluarga Imran. Ya, suratnya surat bercerita tentang keluarga Imran. Ada keluarga Imran. Zakaria Yahya, keluarganya Imran. Imran pakai ain. Ali panjang alifnya. Nah ini sudah. Baik, sampai di sini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Untuk Saya masalah Pak Ustadz Zarki. nanti kita kondisikan ya. Silakan. Saya Pak Ustadz Zarki. Tafadhal. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya di huruf gundul itu bagaimana kita bisa mendeteksi tasdid gitu Pak Ustadz? Ini akan kasih antum soal dan antum ya. Tasdidnya. Kita mendeteksi tasdid. Coba baca ini. Sebenarnya setelah antum belajar nanti antum, makanya QTFA baca dengan baik dan benar. Baca sesuai yang dibaca oleh video itu. Baca tasdid. Coba anak tanya ini. Baca ini. Kata ini. Azharki. Baca. Belum keluar tulisannya Pak Ustadz. Oh iya betul, maaf. Nah, silakan baca yang atas. Allahumma. Allahumma. Ada alif lam. Nih, oke. Antum baca tasdid tadi di mana? Lam. Di mana tasdidnya satu? Lam. Lam kedua. Kenapa? Halo? Halo, maaf ada sinyal. Ya, karena lamnya ada 2. Ya, karena lafaz Allah juga ya. Nah, terus Ya, yang kedua tasdidnya di mana? Lam kedua. Kan udah tadi Allah. Yang kedua tasdidnya di mana? Mim. Mim. Nah, ini dia. Ini huruf gundul. Antum bisa baca. Dulu Quran turun begini. Begini saja nih. Tidak pakai harokat. Anak tes lagi. Coba baca. Siapa yang tahu bacaannya? Apa bacanya? Illa. Kecuali. Tasdidnya di mana? Bilang alif. Iya. Bilang alif. Iya, sahih. Ya, begitu. Coba baca lagi. Illa. Coba baca ini. Allahumma. Yang lagi tulis. Nah, coba baca ini. Salli. Salli. Lam. Tasdidnya. Ya, betul. Salli. Adalah salli. Di mana tasdidnya? Di lam. Lam. Ya, begini. Antum udah bisa baca gundul-gundul ini. Lagi. Misalnya, coba ini. Wassalam. Wassalam. Di mana tasdidnya? Di lam. Ya. Begitu. Ya. Jadi dari mana antum tahu tasdid membedakan? Dari banyak baca dan kenal kata-kata tersebut. Oh, harus banyak baca ya Pak Ustadz. Ya, Bisa aja wassalim kan. untuk baca. Ya, Jister mengajak kita untuk baca.
Bentar. Terdengar suara Ana? Ya, Terdengar. terdengar. Ya. Layar masih kelihatan? Masih, Pak. Masih. Ya, baik. Jadi, sekali lagi, antum akan menguasai huruf gundul setelah antum rajin baca dengan benar. Kita dengan benar, baca satu-satu dengan benar. Insya Allah kalau udah level 3-4, antum bisa baca huruf gundul semakin hari semakin banyak. Ya. Ini saja baru level 1-2. Kita baca gundul-gundul yang di depan ini. Gundul yang di depan. Apalagi nanti kalau sudah naik level lagi. Nah, Lalu Pak Ustadz, boleh tanya lagi nggak? boleh. Mengenai itu kata kiblatun dengan koblatun, kalau gundul itu gimana cara membedakannya gitu Pak Ustadz? Qublah, bukan qablah. Qublah. Ya, bedanya kiblat, kita harus baca kiblatun dengan kublatun kalau itu gundul. Dari teksnya, misalnya anak tanya antum, al-Ka'batu titik al-muslimin. Antum jawab apa itu? Kiblatun. Masa antum jawab qublah? Ya mungkin. Ya kan? Iya. Nah, Harus ada konteksnya gitu ya Pak Ustadz. ya, abi titik walad. Umi. Umi titik walad atau anaknya ibnuha. Itu cocoknya adalah qublah. Ibu anak titik qublah. Itu tergantung konteksnya. Oke. Oke. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustaz, tadi yang wassalam, wassalim. Kalau huruf gundul gimana ngebedain? Konteks juga. Wassalam atau wassalim. Kalau depannya salli, belakangnya salim. Gimana? Ulangi tadi Ustaz, ulangi. Kalau depannya salli, belakangnya Salim. kita baca Allahumma salli wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim. Ya Allah bersalawatlah dan sampaikanlah salam. Allah bersolawat. Ya Allah, Allahumma kan artinya ya Allah. Ya. Allahumma ya Allah, salli bersalawatlah, wa sallim dan sampaikanlah salam. Wa sallim. Kalau depannya shalla, belakangnya salam. Contohnya, sallallahu alaihi Wasallam. ya. Depannya apa? Sallallahu. Shalla, bukan sallallahu, bukan sallallahu. 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 Nah, itu betul. Siapa tuh? Sallallahu alaihi wasallam. Wow. Wasallam. Ya, baik. Silakan, ada lagi? Ustaz mau bertanya. Kalau Wah, pelan. belajar jisr ini Ustaz berbedaannya dengan nahu gitu. Selama ini kan mungkin kayak libi itu kan huruf jer gitu. Artinya ini mempersingkat. Perlu nggak nanti adakah di jenjang berikutnya, level berikutnya ada pengenalan nahu itu? Ada, tapi jauh. Akan ada pengenalan nahu. Nanti akan ada. Ya. Belajar huruf aja dulu lah. Ya, jadi akan kita perkenalkan, tetapi nanti. Nah, kita di level 1 sampai level 10 ini kita nggak akan banyak berbicara masalah grammar. Ya, jadi kita akan membahas tentang harokat tadi. Ya, kemudian membahas tentang
huruf jangan ketukar antara ain dengan Hamzah. hamzah, jangan ketukar. Kemudian panjang pendeknya jangan ketukar. Panjang Panjang pendek. Dek. keluarga. Ali atau Ali? Ali. Pakai hamzah atau pakai ain? Hamzah. Oke. Hamzah. Hamzah. Alif pakai Keluarga. alif atau hamzah apa ain? Alif. Ali pakai ain. Ya, Kalau Ali. bukan pakai ain. Nabi Isa bahasa Arabnya pakai ain apa pakai hamzah? Ain. Ain. Nah, begitu. Itu dulu. Fokus kita itu dulu. Ya, nanti yang tadi nahu insya Allah kita pelajari akan ada, tetapi di halaman 200. tak tolong. Setelah halaman 200. Masih 200. Masih lama amat Ustaz. nggak apa-apa. Sabar. Satu level berapa halaman kita belajar? 10 200. halaman. 10. 10 halaman. 10 sampai nanti kalau udah level 10 udah 200. Nanti baru kita belajar grammar. Itu udah gampang insya Allah. Karena kosakata kita sudah banyak, mungkin saat itu kita sudah bisa membedakan huruf ain dan huruf hamzah, mana yang menggunakan ain, mana hamzah, mana dal dan dot, mana menggunakan sin dan shin, mana menggunakan ain dan ghain, mana menggunakan tin dan to, tin dan tin. Itu semua nanti kita akan paham. Setelah itu baru belajar nahu. Gampang. Masya Allah. Jadi Semangat. ya, Maaf Ustaz, lebih mudah jiser ke nahu atau nahu ke jiser? Ustaz? pastinya jiser ke nahu. Karena nahu itu kita mempelajari kaidah tapi tidak hafal kosakata. Betul. Kalau jiser, kita menghafal otomatis kosakata, memahami kosakata, berjalan kaidah dengan sangat pelan. Itu jiser. Sampai kita sudah memiliki misalnya 500 kosakata, baru kita masuk ke kaidah. Gitu. Iya. Jadi udah ada bekal nih, udah kenal nih. Oh, ad-din, bid-din. Bid-din itu di ad-din alif lam, buang alif lamnya din. Itu nanti otomatis bisa kok. Ya. Jadi kita tahu tuh li rabbika, li rabbi itu kata rabb, ka anta. Jadi itu nantilah. Jadi kaidah itu nanti. Ya. Kita mengenal kata dulu. Wa iyyakum. Nah, jadi jiser ini silakan bisa dipakai buat sekolah SMP, anak-anak juga insya Allah bisa SMP, SMA bisa juga dengan cara memperbanyak kosakata baru kemudian masuk nahu. Ini bisa dijadikan nambah. Artinya bisa diajarkan kembali ya ke mungkin ke anak-anak, ke ibu-ibu, sistem seperti ini ya. Sangat bisa di majelis taklim, kemudian di sekolah-sekolah jika ibu mau mengajarkan anak-anak SMA, SMP, tidak apa-apa bisa. Karena Saya sudah ajarin Pak di TPQ saya. Sama. Di mana? Di TPA Nurul Huda di dekat rumah. Oh iya. Intinya ini berat nggak Bu menurut Ibu? Gampang. Untuk Kan dari awal seperti Ustadz mengajari kita dari awal banget. Ya begitu. Jadi Ana belum sempat menjelaskan tentang alif lam. Kelewat tadi. Nanti insya Allah kapan-kapan Ana jelaskan tentang alif lam. Ya, itu simple. Nanti Ana jelaskan insya Allah bagi yang naik level. Aku udah ngerjain belum ya yang tadi? Lupa loh. Ayo, yang belum. Ayo. Nilainya 5. Iya tadi. Waduh. Ya, baik. Sampai di sini ada lagi? Mau tanya Ustaz? Ya. Ustaz. Ya. Suaranya dengar nggak Ustaz? Dengar. Silakan. Kalau di Al-Hijaz itu ada wacana nggak? Ada pesantren buat orang yang udah dewasa? Belum. Kalau orang dewasa belum. Nanti insya Allah kalau lepas corona mungkin bisa diprogramkan nanti. Misalnya pesantren kilat 2-3 hari belajar jiser, nginep di pesantren, insya Allah bisa nanti kita program.
Kalau untuk itu Ustaz, untuk anak SD, SMP ada? SMP udah, Ananda. SMP yang buat SD Ustaz. Belum ada, Bu. Belum ada. Adanya kita untuk anak kecil TK, kita punya TK. Insyaallah. TK online ada. Tapi itu masih baru. Kemudian kita punya SMP pesantren. Udah itu aja. Sisanya pelajaran seperti ini online buat masyarakat. Maksudnya yang itu Ustaz, yang TK tapi yang asrama di sana, SD yang asrama di sana gitu. Ya belum, Bu, itu berat. Belum. Berat itu. Ada yang sudah di Cilegon atau di Serang itu. Itu berat ngasuhnya. Sama Ustaz. Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan, Bu. Bukunya kapan ya Ustaz? Sabar Bu, sabar. Jadi Saya soalnya udah tua, jadi kalau lihat ini kayaknya kurang pas gitu. iya, betul. Jadi buku itu, Bu, kemarin percetakan sibuk 2 minggu. Jadi bulan September tuh belum naik cetak, baru diolah-olah gitulah. Nah, mudah-mudahan di awal Oktober ini naik cetak. Kalau sudah naik cetak, Bu, mungkin 3 minggu atau 4 minggu, sebulan udah sampai Jakarta. Amin. Mohon didoakan. Amin. Ustaz, Ya. ada satu lagi Ustaz. Terakhir. Ada di yang terakhir ya Ustaz. Ini waktu itu ada tulisan ini lakum rasulun aminun. Di situ ada dua tain, ada 2 rasulun aminun. Atau itu kenapa Ustaz jadi Ya, itu ada ujungnya kaidah nanti. Ada kaidah namanya sifat dan mensifati. Rasul disifati, amin adalah sifat. Ya, sifat dan yang disifati. Itu harus sama harokatnya. Rasul Pelajaran kakak itu loh. itu masih tinggi ya Ustaz ya? itu tinggi tentunya, tinggi. Nah, itulah yang membuat kita ini terkadang pusing menghafal kaidah-kaidah itu. Nah, makanya memang di Jisr ini dibaca dulu harokatnya, kenapanya nanti belakangan gitu. Oh. Dibaca dulu. Seperti raditu bil islami itu harus dibaca ininya. Kenapa bil islami? Nah, ini Anda jelaskan malam ini. Satu itu. Tambah lagi apa tadi? Rasulun lin nasi dibaca sinya. Rasulun lin Nasi. dibaca. Kenapa lin nasi? Karena ada. Nah, udah itu aja dulu. Nah, ya. Nanti yang lainnya banyak kaidah-kaidah lain. Tentunya berat. Nggak punya mimik tapi. Ya, kalau sekarang diajarkan berat. Jadi cukupkan dengan dan li saja yang menyebabkan huruf terakhir jadi sementara itu dulu kan masih awal. Yang jelas dibaca sampai harokat akhirnya juga. Ya. Nah, baik, sudah. Hanya sampai harokat akhirnya juga. Ya, itu dibaca. Dibaca sampai harokat akhirnya. Raditu billahi robban. Baca robban. Itu. Baca aja. Iya, salah di situ waktu itu. Iya. Ustaz, soalnya di contoh videonya kan tidak dimatikan ujungnya, jadi kita ngikutin, Tan. Oh iya, baik. Kami sedang buat rekaman baru, Bu. Rekaman baru yang lebih detail. Nanti kalau udah jadi bisa dikasih ke yang punya buku. Oh iya. Jadi ngikutinnya di video Ustaz kemarin tuh nggak tahu kita. Ya, betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum terlambat. Masih level 1. Nanti level 2 baca semua huruf akhirnya. Ya. Oke. Oh iya, penerusan saya ngikutin video. Ya, supaya nanti kita, insya Allah pertemuan kita tidak banyak, sebulan sekali aja. Anda akan jelaskan kaidah pelan-pelan. Supaya di otak kita jangan mikirin kaidah dulu, hafalin kosakatanya dulu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Benar. Jazakumullah khairan, sampai ketemu di bulan depan, Oktober, November, insya Allah, awal November. Kalau Waalaikumsalam Ustaz. lanjut, insya Allah kita akan. Khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita tutup ya. Ya, Ustaz. Kafatul majlis, subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.